Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam Renungan Agape Kairos Ministry. Banyak sekarang yang kita melihat anak-anak Tuhan undur daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan tanpa sebab. Nah, kalau saya pelajari dan lihat, ini orang anak kecewa. Yang pertama, doanya tidak dijawab Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan Tuhan itu jahat. Yang ketiga, bahwa doa-doanya itu lama sekali dijawab. Kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan gak berbuat ini dan itu? Seharusnya kalau Tuhan mau tolong, seketika itu juga bisa. Kenapa Tuhan gak tolong? Ya, dengar baik. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Kadang-kadang dia menunggu. Menunggu artinya memberikan jalan yang terbaik buat anak-anak. Karena segala jalan-jalannya sempurna. Kunci daripada kita mengikut Tuhan adalah kekuatan iman percaya kita. Dan mempercayakan Tuhan sepenuh hati, segenap hati. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat, saya percaya kita nggak akan kecewa. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, saya percaya kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kita ada selalu hati yang damai sejahtera. Pasti kita mengatakan, ditolong gak ditolong Tuhan, saya tetap iring Tuhan. Ditolong gak ditolong Tuhan, saya tetap ikut Tuhan sampai garis akhir. Ya, kuncinya kita harus tahu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengerti jalan kehidupan kita. Bahkan sebelum kita doa juga, Tuhan sudah mendengar, sudah tahu apa yang kita mau doakan. 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, orang yang kuat di dalam Tuhan harus mampu mengatasi segala kegagalan. Ya. Jadi kalau kegagalan, kita gagal, ya harus mampu seperti itu. Nah, bagaimana kita supaya nggak gagal? Libatkan Tuhan di dalam segala apapun. Pekerjaan, usaha, pelayanan kita. Libatkan Tuhan. Banyak sekali dalam renungan saya mengatakan bertanya kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita nggak akan salah. Tapi kalau kita bertanya kepada yang lain, kita akan salah. Ya, contoh saya pernah mengikuti Google Map, di bawah nyasar, saudara. Ya, dan akhirnya saya bilang kepada anak saya, kita harus mundur balik, putar balik. Dan setelah saya tanya penduduk situ, waduh Bapak kalau ke depan sana Pak, pasti nggak bisa muter karena jalannya sempit sekali. Dan di depan sana kuburan. Ya seperti itu. Nah ternyata dari arahan Bapak itu dan ditambah dengan saya berdoa, saya bisa menemukan jalan yang lebih dekat dan tidak nyasar. Ya, jadi inti dari cerita itu poinnya, kita bertanya kepada Tuhan, kita nggak akan salah. Amin, libatkan Tuhan. Ya, dan selalu bisa mengatasi segala kegagalan, ya, terutama pikiran kita nih, mindset kita, ya harus bisa diubahkan. Jangan engkau gagal, udah engkau nggak mau maju lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Jemaat saya ada yang usaha, ya, saya gagal, saya bilang bangkit lagi, kamu destininya di sini, dan dia coba lagi 3. Coba lagi sampai 4 kali. Dan sekarang luar biasa. Ya, usahanya banyak dikenal orang. Ya, dan ini dia lakukan, dia sertakan Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku kuat di dalam Engkau. Engkau akan memberkati aku. Engkau akan memberikan aku jalan keluar. Nggak akan goyah lagi dia. Ya. Yang kedua, harus mampu mengatasi keberhasilannya. Kalau sudah berhasil, kita harus bisa mampu, ya. Artinya kita nggak boros, ya. Kita harus memberikan, ya,
uang daripada yang kita terima, ya, itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan berikan kita berkat, pergunakan itu sebaik-baiknya, bukan untuk poya-poya. Ya, hari ini dapat, besok habis. Besok dapat, besok lagi habis. Jangan. Tapi hargai pemberian berkat daripada Tuhan. Ya, Raja Uzia, ya, yang diangkat menjadi seorang raja saat masih berusia muda. Ya, Uzia selalu mencari Tuhan, tetapi ia tidak dapat mengatasi keberhasilannya. Ya, ketika Raja Uzia kuat, ia mulai tinggi hati. Ya, tinggi hati bahwa keberhasilan adalah dari saya. Dengar baik, keberhasilanmu yang pertama dari Tuhan. Tuhan bisa memberkatimu bagaikan membalik tangan. Ya, yang kedua, orang di sebelahmu. Siapa? Istrimu. Engkau berhasil di dalam pekerjaan dari doa istrimu. Engkau berhasil dalam usaha dari istrimu. Engkau berhasil dalam pelayanan itu dari doa istrimu. Maka jangan lupakan istrimu yang berdoa buat engkau. Jangan sudah engkau diberkati, engkau tinggalkan. Engkau cari pasangan hidup yang lain. Ya, pasangan hidup yang lain belum tentu diberkati. Ya, tapi istrimu adalah orang yang membuat engkau berhasil. Yang pertama memang Tuhan, tapi kedua istri, yang ketiga orang-orang di sekitar kita yang mensupport kehidupan kita, usaha, pekerjaan dan pelayanan kita. Yang ketiga, ya, harus mampu mengatasi kepahitan hidup. Ya, jangan lagi ada kepahitan. Kalau engkau mau kuat, jangan pernah kecewa, jangan pernah kepahitan. Harus bisa melepaskan pengampunan. Memang gak mudah, melepaskan pengampunan gak mudah. Tapi kita mau belajar. Siapa mau belajar? Kita mau belajar kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan berikan aku kekuatan. Berikan aku kuasa untuk mengampuni. Engkau akan mampu melupakan segala orang yang menyakiti hidupmu, yang membuat engkau kecewa. Ya, terutama jangan kecewa sama Tuhan. Ya, habis kita kalau kecewa sama Tuhan. Tuhan baik. Ya, intinya kita mau diberkati nggak diberkati, kita tetap iring Tuhan dan setia kepada Tuhan. Contoh, ya, Rut di dalam Rut 1 ayat 20 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, ya, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kenapa Naomi minta diganti namanya Mara? Artinya kepahitan, kekecewaan sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Ya, dia gak mau ingat lagi sama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah ada rencana yang indah buat Naomi, Rut, ya. Makanya Rut gak mau dipanggil, ya, Naomi. Dia mau dipanggil apa? Mara, ya. Nah, Rut ini akhirnya dipulihkan dan dipulihkan. Oleh sebab itu datangi Tuhan, ya, selagi masih ada pintu rahmat dibukakan. Ya, kalau engkau mau berhasil, terutama tinggikan nama Tuhan, mempercayakan Tuhan. Yang kedua, segala apapun jalan-jalanmu sudah Tuhan atur dan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Tuhan Yesus memberkati.